Selama ini, banyak orang menghindari konsumsi nasi goreng karena takut terkena diabetes. Padahal, tidak semua produk olahan nasi bisa berdampak buruk pada diabetes. Salah satunya adalah nasi goreng yang dibuat dengan metode dan bahan yang tepat. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh pemenang NutriFood Research Center Grand 2016 berhasil mendapatkan rahasia nasi goreng yang sehat bagi diabetesi. Penelitian ini dilakukan oleh ketiga peneliti asal Institut Pertanian Bogor, IPB. Mereka adalah Indra Purnomo, Idewa Gede Agung dan Fiona. Ketiganya melakukan penelitian dengan judul pembentukan pati resisten pada nasi goreng akibat variasi jenis beras dan kadar berbagai minyak nabati. Hasilnya, ditemukan bahwa memasak nasi goreng dengan beras pera serta menggunakan minyak jagung terbukti mampu meningkatkan pati resisten hingga 50% sehingga aman bagi pengidap diabetes. Nasi goreng bisa lebih sehat. Dewa mengatakan, dirinya menguji nasi goreng yang selama ini dinilai sebagai karbohidrat yang mampu menaikkan kadar gula darah dengan mudah. Kita meneliti nasi goreng karena kita ingin meneliti apakah makanan lokal kita juga punya pati resisten, kata Dewa saat ditemui di acara NutriFood di kawasan Jakarta Pusat. Dewa mengatakan, sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa jika pati seperti nasi kalau bergabung dengan minyak bisa menjadi pati resisten, yaitu pati resisten tipe 5. Nasi goreng juga yang image-nya kurang baik di masyarakat, tapi ternyata ada potensi keberadaan pati resisten di dalamnya. Jadi kami pengen lihat seberapa besar kadarnya dan melihat berbagai faktor yang berbeda dalam pembuatan nasgor, kata Dewa. Dewa mengatakan, pada umumnya nasi goreng dibuat dengan dua jenis nasi, yaitu nasi pulen dan nasi pera. Inilah yang menjadi titik penelitian yang mereka lakukan, kan ada nasi goreng yang dibuat dengan beras pera dan pulen. Terus kita coba bandingkan kalau dibuat dengan minyak jagung, minyak kelapa dan minyak sawit. Itulah yang kita bandingkan, lanjut dia. Hasil penelitian Dewa menjelaskan, hasil penelitian yang mereka dapatkan yaitu nasi goreng yang dibuat dengan beras pera dan minyak jagung memiliki kadar pati resisten paling tinggi. Kalau kadar pati resisten tinggi itu dari beras pera, dengan kombinasi dimasak pakai minyak jagung paling tinggi pati resisten dan daya cernanya juga paling rendah, kata dia. Menurut Dewa, jika memasak nasi goreng seperti ini, kita bisa mengonsumsi porsi nasi goreng dengan jumlah yang sama namun dengan karbohidrat yang dicerna lebih sedikit. Pati resisten itu pati yang sulit dicerna. Jadi kalau nasi dicerna itu akan jadi gula. Kalau gula terlalu tinggi orang akan lebih mudah kena diabetes. Tapi kalau makan satu porsi 500 gram pati dan pati resisten setengahnya berarti yang dicerna hanya 250 gram, kata dia. Hal ini memberi keuntungan untuk mencegah terjadinya lonjakan gula darah dalam tubuh, jadi lonjakan gulanya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau pati resistennya tinggi kita bisa makan dalam porsi sama tapi lonjakan gulanya nggak terlalu tinggi. Ini bagus karena kadang banyak orang susah menjalani diet, kata dia. Segi rasa, tim peneliti ini tidak hanya menguji daya cerna dan pati resisten, melainkan juga segi rasa atau sensori. Kalau dari sensori, kita nggak hanya uji rasa, tapi aroma dan penampilan. Hasilnya, nilainya itu 5 sekian dari skala 7, masih disukai dan masih bisa diterima. Kami formulasiinnya juga dengan resep pada umumnya, kata Fiona. Fiona menjelaskan, dalam membuat nasi goreng ini, mereka menggunakan kecap asin, tapi kami enggak pakai kecap manis, tapi dengan kecap asin. Ternyata masih bisa diterima dengan baik, kata dia. Dewa mengatakan, hasil penelitian ini akan terus dikembangkan. Selain itu, hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini baru penelitian, bisa digunakan sebagai dasar bahwa pangan lokal yang kita makan berpotensi pati resisten dan nasi goreng enggak seburuk yang kita kira. Selain itu masyarakat bisa terapkan ke kehidupan sehari-hari, kata Dewa. Dia menjelaskan, untuk membuat nasi goreng tersebut, Anda hanya perlu menggunakan bobot minyak sebanyak 7,5% dari bobot nasi. Misalnya nasi yang digunakan sebanyak 500 gram, berarti minyak yang dibutuhkan sebanyak 37,5 gram.